Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Sri Yunita Situmorang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori fungsionalisme dan contohnya. Pertama, apa itu teori fungsionalisme? Nah, teori ini mengemukakan bahwa semua bagian yang ada dalam masyarakat itu mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat tersebut. Semua bagian dalam masyarakat ini bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang harmonis dan juga yang stabil. Apabila dalam satu elemen masyarakat ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan menimbulkan ketidakteraturan sosial. Nah, yang mana ketidakteraturan sosial ini pada akhirnya akan menimbulkan suatu bentuk masalah sosial. Dan suatu bentuk masalah sosial yang akan saya angkat adalah, atau contohnya yang saya bahas dalam video kali ini, yaitu mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji. Mengapa? Karena kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, yang melakukan ini biasanya adalah pada usia remaja atau transisi masa anak-anak menuju dewasa. Nah, saat ini kita tahu bahwa ada banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia. Indonesia sering dihadapkan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini adalah merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial, sehingga terjadi tindakan kriminal. Kenakalan remaja ini tentu ada penyebabnya, tidak terjadi begitu saja. Faktor yang menyebabkan kenakalan remaja ini ada 3 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua eksternal, dan ketiga faktor-faktor lainnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah faktor internal. Nah, dalam faktor internal ini ada apa saja? Nah, yang pertama adalah krisis identitas. Nah, dalam krisis identitas ini yaitu perubahan biologis dan juga sosiologis pada diri remaja itu memungkinkan terjadinya 2 bentuk integrasi. Nah, integrasi yang pertama adalah terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya, dan integrasi yang kedua adalah tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja ini terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi yang kedua. Nah, faktor internal yang kedua yaitu kontrol diri yang lemah. Nah, remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan juga tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitu juga bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan kedua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah sesuai dengan pengetahuannya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini ada 2 poin yang menyebabkan seseorang melakukan kenakalan remaja, dan poin ini juga sudah sering diketahui oleh banyak orang. Yang pertama adalah keluarga. Nah, perceraian orang tua atau tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga dapat memicu perilaku negatif pada anak. Yang kedua ada faktor dari lingkungan. Di sini teman-teman sepermainan atau sebaya yang memberikan peranan sangat penting bagi setiap remaja yang berkembang. Misalnya, seorang anak yang berada pada lingkungan pertemanan yang buruk, maka tentu akan mendapat banyak pengaruh perilaku yang buruk. Dan yang ketiga itu adalah faktor-faktor lainnya. Nah, faktor-faktor lainnya ini seperti ada reaksi frustasi diri, gangguan berpikir intelijensi pada diri remaja, kurangnya kasih sayang dari orang tua atau keluarga, kurangnya pengawasan dari orang tua, dampak negatif dari perkembangan teknologi modern, dasar-dasar agama yang kurang, tidak adanya media penyalur bakat atau hobi, masalah-masalah yang dipendam, menyalahgunakan obat perangsang, melihat film dewasa yang memicu tindakan asusila, dan kebebasan merokok atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Dari ketiga faktor dari penyebab kenakalan remaja yang sudah saya jelaskan tadi, kenakalan remaja tentunya bukannya tidak bisa diatasi. Di sini saya akan membahas upaya untuk mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama itu kegagalan untuk mencapai identitas peran dan juga lemahnya kontrol diri bisa mencegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Nah,
Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik, dan juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Yang kedua, adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin yang pertama tadi. Yang ketiga adalah remaja itu harus pandai memilih teman dan juga lingkungan yang baik, serta orang tua juga harus memberikan arahan dengan siapa dan komunitas mana remaja harus bergaul. Yang selanjutnya itu remaja harus membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan mereka yang ternyata teman sebaya atau komunitas yang tidak sesuai dengan harapan. Yang selanjutnya adalah orang tua itu disarankan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku apa yang benar dan juga perilaku apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Selanjutnya, bermodalkan keimanan dan ketakwaan yang kuat. Hal ini merupakan kunci utama yang harus ditanamkan pada remaja. Yang terakhir itu meningkatkan kualitas pendidikan bagi remaja. Dengan melakukan edukasi pada remaja, maka remaja akan mampu memilah mana hal yang harus dilakukan dan juga yang mana yang tidak harus dilakukan. Contoh-contoh kenakalan remaja yang sudah kita ketahui atau banyak yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita itu seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, merokok, tawuran, balap liar, penipuan, dan masih banyak lagi. Sekian dari hasil penjelasan saya. Semoga dari penjelasan saya tadi dapat memberikan manfaat